harus kembali transfusi lagi, periksa lagi, masuk rumah sakit lagi. Saya divonis usianya tinggal 3 tahun karena mengidap preleukemia. Sindrom myelodysplasia atau yang dikenal sebagai preleukemia merupakan penyakit ganas pada darah yang belum ada obatnya. Mindfulness, berdamai dengan preleukemia, vonis sisa usia maksimal 3 tahun. Selasa, 29 Maret 2022, pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Halo semuanya, kembali lagi dengan Senopati di sini. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perjalanan awal ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan di video yang bagian kedua ini, yaitu tentang ya setelah saya divonis dan menjalani harinya itu seperti apa, seperti itu. Simak ya. Di sana saya sebagai sosok guru di instansi militer atau apa ya, suatu lembaga militer lah ya, seperti itu. Dan di sana itu kerjanya juga sudah sangat jelas berat, itu pasti ya, karena kerjanya bukan hanya kantoran aja, bukan hanya mengurusi masalah kantor, tapi juga kita kerjanya juga lapangan. Sementara orang-orang yang bekerja di lapangan itu butuh power yang luar biasa, butuh tenaga yang luar biasa ya. Sementara di sana itu awal-awal saya bisa mengikuti dengan lumayan baik ya. Apalagi usia saya masih termasuk muda di sana itu. Saya masih 20, mau masuk ke 23 tahun. Usia mau masuk ke 23 tahun, tetapi kondisi badan saya itu nggak nyaman gitu. Nah, di sana berjalan dengan seiring waktu, bisa mengikuti pekerjaan dengan baik, terusan juga tetapi dengan tempaan kerjaan yang luar biasa seperti itu ya, lama-lama dengan bekal kondisi yang tadi, yang kemarin, akhirnya bisa tumbang juga. Akhirnya setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit, dan itu adalah babak awal di mana vonis itu dijatuhkan. Saya ingat betul ketika memasuki ruangan dokter, lalu saya disuruh duduk, disuruh inhale, exhale dulu, coba tenangkan diri, dan semua akan baik-baik saja. Tetapi ketika mendengar seperti itu, apakah saya akan menjadi baik-baik saja? Di sini pasti akan berkecamuk. Kenapa sih dokter kok bilangnya seperti itu? Kok saya ditenang-tenangin dulu tuh, kenapa sih? Pasti ada yang nggak beres. Itu dalam pikiran. Ya. Dan ya betul, karena dokter itu sudah betul-betul dekat, sudah ngerti 2 bulan lagi yang akan datang saya ingin mengajukan proposal untuk pengajuan S2 ke Leiden. Nah, ketika saat-saat yang harusnya saya itu berada di posisi atas, tapi saya dihadapkan pada saat-saat yang seperti itu. Sedangkan dokter tersebut adalah teman curhat saya. Saya akan ada program ini loh dok, saya ditawarin ini loh dok. Tetapi saat itu beliau juga ngerti posisi saya. Ternyata saya dihadapkan pada keadaan yang mau tidak mau, bisa tidak bisa, itu sekedar impian. Dokter itu matanya berkaca-kaca seperti itu. Jadi saat itu saya sudah mulai menerka-nerka bahwa ini ada yang nggak beres seperti itu. Cuman ya saya tetap berusaha untuk legowo sebelum mendengarkan sesuatu hal yang mungkin ini adalah berita yang luar biasa gitu. Sangat betul. Dokter tiba-tiba berdiri di belakang saya, lalu memeluk saya dari belakang. Dan di telinga saya bilang, yang sabar ya, seperti itu. Kamu dihadapkan pada ujian yang mungkin berat, seperti itu. Lalu dokter bilang, berdasarkan
pemeriksaan selama ini kamu ada penyakit yang lumayan berat. Dokter bilang bahwa saya menghadapi ancaman leukemia. Di situ seolah-olah, ya bukan seolah-olah lagi, pandangan saya udah kosong. Udah, saya nggak bisa mikir apapun, itu saya udah nggak bisa lagi mikir apapun, saya cuma bisa angguk-angguk aja, nggak nangis, nggak sedih, nggak tahu. Jadi ya cuman, oh iya, itu keadaan saya, itu yang saya ingat seperti itu. Lalu dokter itu betul-betul memeluk saya dari belakang dan menguatkan saya terus, yang sabar ya, yang saya seperti itu. Karena mungkin dokter tahu, dan setelah itu juga dokter mengatakan, waktumu nggak banyak dan maksimal 3 tahun kamu harus berjuang seperti itu. Sementara saya di situ sendirian tanpa ada orang lain, dan itu saat itu menjadi rahasia antara saya dengan dokter. Saya nggak bisa mikir apapun untuk saya harus gimana sih dok, itu enggak. Tapi yang jelas saya saat itu bisa berpikirnya seperti ini. Ya kalau memang waktu saya cuma segitu, it's okay. Saya akan menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Malah yang terlintas itu apa? Apakah saya masih ada waktu untuk ke panti? Apakah saya masih ada waktu untuk turun ke jalan? Kenapa? Karena saya memang suka banget datang ke panti. Setidaknya hanya bagi-bagi permen kepada adik-adik, datang ke jalan kadang bagi-bagi roti kepada para bapak ibu yang membutuhkan, pengemis, pengamen, kepada bapak-bapak yang tukang becak, suka berbagi jajanan, seperti itu. Itu yang terpikirkan. Di rumah saya mikir, adik saya gimana? Sudah, itu aja. Nggak ada pikiran S2 saya gimana, kerjaan saya gimana, cicilan saya gimana, nggak ada. Dan akhirnya saya memilih untuk ke monastrian ya. Saya ke monastrian, di sanalah merupakan titik awal saya dari mengalami revolusi pemikiran. Di sana saya mulai sedikit demi sedikit menata pikiran. Saya menceritakan mengenai keluhan-keluhan sakit saya. Apakah ini ya yang menjadi penyebabnya? Saya mengatakan seperti itu. Ternyata setelah di sana bagaimana? Sebetulnya bukan tentang sakit, bukan tentang lingkungan, bukan tentang apa yang tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita atur. Tapi semua adalah dari sini bermulanya. Yang pertama itu adalah kita mesti menerima. Menerima apa? Menerima keadaan diri kita, bahwa kita itu memang sakit. Tubuh saya memang sedang sakit. Itu kita harus menerima dulu. Nah, setelah kita menerima, kita harus mampu menjalaninya dengan sadar. Dengan sadar bagaimana? Ya karena saya sakit, ya sudah, saya jalani apa adanya. Nggak usah banyak mengeluh karena memang sakit. Dikeluhkannya pun ya tetap akan sakit. Nggak ada yang namanya kita setelah mengeluh, lalu sakit itu akan berkurang atau akan langsung sehat, itu nggak ada. Jalani saja. Lalu kita perlu menyadari yang namanya perubahan. Termasuk dalam tubuh kita. Ada sisi perubahan-perubahan yang perlu kita pahami. Yang tadinya sehat menjadi sakit. Yang tadinya hitam lalu menjadi putih. Yang tadinya muda menjadi tua. Itu adalah tentang perubahan dan itu akan abadi. Dan setelah kita menyadari adanya perubahan, kita harus menyadari bahwa itu adalah suatu kewajaran yang pasti akan terjadi pada semua. Lalu, ini yang saya tekankan. Kita harus mampu mengelola panik. Nah, panik. Akhirnya apa? Kita nggak nyaman. Kita terbebani dengan jangan-jangan besok seperti ini. Jangan-jangan saya mau dikeluarkan. Jangan-jangan
teman saya marah, jangan-jangan seperti itu sangat-sangat mengacaukan pikiran kita. Hormon-hormon penyembuh kita itu akan terhambat adanya pikiran-pikiran seperti itu, adanya kepanikan-kepanikan seperti itu. Jadi pikiran-pikiran buruk itu dikesampingkan. Kita fokus pada saat ini untuk mewujudkan hal-hal yang mengarah pada penyembuhan. Di situ titiknya. Menjalani sebaik-baiknya usaha, yaitu apa? Makan yang baik, pola pikir yang baik, yang tenang, bekerja semampunya. Kalau memang nggak mampu, nggak usah dipaksakan. Karena memang apa? Keadaannya seperti ya sudah. Ketika nanti ternyata kamu memang dibutuhkannya sampai pada taraf itu, ya sudah, kamu harus legowo. Kamu juga harus legowo pada kondisimu sendiri. Itu dulu yang terpenting. Kamu harus mampu menerima dirimu sendiri, legowo menerima dirimu sendiri, legowo dalam menjalani aktivitas, legowo dalam menerima kenyataan yang misal besok terjadi. Di situ sebetulnya kita menerima, mengakui, mengetahui yang terjadi bahwa saya sekarang sedang sakit. Mengetahui bahwa, oh iya, ini yang saya rasakan. Oh iya, saya sedang tidak mampu menjalankan aktivitas. Oh iya, pekerjaan saya memang berat. Kita perlu menyadari seperti itu. Agar apa? Kita tidak panik. Karena kalau panik, ya stres kita akan naik. Kalau stres kita sudah naik, bagaimana? Apakah akan sembuh? Nggak akan. Karena apa? Hormon-hormon kita, endorfin kita akan terhambat. Ada self-healing, itu nggak ada. Setelah beberapa kali saya ke monastrian dan saya menata pikiran di sana, it's okay lah, itu menjadi lebih baik ya. Akan tetapi, kondisi tubuh itu kan juga harus perlu maintenance yang tinggi. Akan tetapi di sisi lain juga pekerjaan juga bertumpuk. Kita harus menyadari ternyata di sana pekerjaannya juga berat. Kondisi tubuh juga membutuhkan istirahat yang cukup sebetulnya. Sehingga saya akhirnya drop lagi, dan kala itu ya saya mulai welcome kepada orang tua bahwa saya sakit butuh ditemani. Tetapi di sini saya belum bilang kalau saya itu menghadapi ancaman vonis 3 tahun. Itu belum. Saya hanya bilang bahwa saya sakit dan saya butuh ditemani. Hanya seperti itu. Dan itu adalah kondisi sakit saya yang terparah ya. Karena tubuh saya betul-betul lemah. Saya harus transfusi 6 kantong selama sebulan sekali, dan itu tubuh saya betul-betul kurus, selalu gosong karena sudah disuntik berbagai zat, berbagai obat, dan tubuh saya itu kayak menjadi eksim basah seperti itu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya hanya bisa berbaring, nggak bisa ngomong tuh nggak bisa gerak. Gerak hanya bisa ya hanya gerak sedikit aja, hanya menggerakkan jari aja. Noleh pun nggak bisa karena saking lemesnya. Dan pada saat itu orang tua hanya bisa menunggui dari samping, dan ya sesekali saya lihat mereka menyeka mata mereka, air mata mereka, karena mungkin melihat anaknya yang seperti itu ya. Dan tahu nggak, kulit saya itu betul-betul hampir membusuk seperti itu, dan sesekali orang tua menyeka kulit saya, yang kadang-kala kulit saya itu ikut terkelupas dan mengeluarkan nanah seperti itu. Dan orang tua saya sambil mengelap seperti itu, sambil meneteskan air mata seperti itu. Dan saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ngomong pun nggak kuat. Saya hanya bisa melihat orang tua saya yang kala itu hanya bisa menangis sambil menyeka kulit saya. Jadi sudah sampai separah itu juga yang saya alami. Dan di sini jujur keuangan saya mulai memburuk. Itu mobil saya sudah mulai mau saya jual, karena ya bagaimanapun
pengobatan tetap butuh yang namanya keuangan yang cukup, apalagi ini sakit yang nggak biasa, bukan seperti masuk angin aja ya. Nah, akhirnya saya sudah sedikit membaik dan saya bisa sedikit berjalan, kulit saya mulai sedikit kering dan saya sudah mulai kembali bekerja. Yaitu saya tetap menggunakan penutup badan secara total. Jadi di sini saya pakai seperti kaos tangan yang panjang, terus untuk menutupi semua luka-luka, full betul-betul tertutup semuanya. Agar apa? Agar karena salah satu sinar matahari menjadi peka ke tubuh, efeknya itu akan membakar seperti itu. Lalu setelah itu saya berpikiran untuk mengajukan resign karena banyak banget beban yang yang ada di hati ya, utamanya saya di sini tuh dibayar, tetapi tubuh saya sebetulnya nggak mampu. Jadi daripada saya berkecamuk terus, saya mengajukan resign dan akhirnya saya berhasil resign. Saya di rumah itu juga hanya ala kadarnya aja. Keuangan juga sudah buruk. Saya makan apa adanya aja. Yang ada apa dimakan. Jadi kalau dulu mungkin terjamin ya, dari segi makanan, dari segi asupan, obat-obatan terjamin. Tetapi setelah nggak lagi bekerja ya sudah kembali lagi pada makan apa adanya, yang disediakan ya dimakan. Jadi saya nggak lagi menggenggam saya harus sembuh, nggak. Saya sudah pasrah sepenuhnya. Dan di rumah itu saya menghadapi ini. Saya harus transfusi selama sebulan itu berturut-turut. 1 bulan, lalu 1 bulan, seperti itu. Tetapi setelah saya itu mencoba untuk mengolah pikiran saya dengan saya tidak mengejar kesembuhan lagi, tapi saya lebih fokus pada it's okay lah, saya ikhlas untuk menjalani ini semua dengan ketika saya memang harus saatnya sudah pulang ya biarkan aja pulang. Yang terpenting saya menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata apa? Kondisi saya malah cenderung stabil. Perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu mulai hengkang. Dan kondisi tubuh saya juga ternyata mulai membaik, ditandai dengan adanya kenaikan berat badan. Dari postur saya yang 160 dengan berat badan 38, ternyata bisa merangkak menjadi 42 kala itu. Apakah itu bukan suatu prestasi yang luar biasa? Sedangkan saya di situ tanpa makanan-makanan atau suplemen yang luar biasa seperti sebelumnya. Dan akhirnya ada seorang kepala sekolah yang tiba-tiba datang ke rumah saya meminta saya untuk mengajar pada sekolah yang ia pimpin. Ini menjadi salah satu nafas segar bagi saya. Dengan semangat yang luar biasa walaupun kondisi tertatih, saya enjoy untuk kembali lagi bekerja. Dan saya menjalannya dengan penuh semangat, apalagi anak-anaknya juga mereka welcome, mereka juga lucu-lucu, nyenengin juga, teman-teman saya juga betul-betul nyenengin. Jadi di sana mood saya terbantu banget, mood saya sangat kondusif dan walaupun pekerjaannya dari pagi sampai sore, tapi saya merasa enjoy. Saya betul-betul nggak ingat bahwa saya itu sebetulnya sakit. Jadi saya betul-betul menjalani hari dengan sangat-sangat nyaman. Dan nggak taunya ini, hasil lab saya menyatakan bahwa ini harusnya saya kontrol. Tapi dokter mengatakan, ini hasilnya bagus, jadi kita bisa transfusinya semoga mundur ya. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa banget loh. Padahal saya hanya minum obat ya seperti biasa. Hanya saya betul-betul menghibur diri, atau gimana ya, bukan menghibur diri, tapi betul-betul mengontrol pikiran agar saya selalu senang, saya selalu, mood saya terjaga, seperti itu. Saya tidak mendramatisir apa yang saya alami, tapi saya betul-betul nikmatin aja, seperti itu. Hingga pada akhirnya saya bisa berjalan selama 1 tahun pada instansi tersebut, dan akhirnya kondisi saya yang kian membaik, lalu saya pindah tugas ke Klaten. Nah, ke Klaten saya menjadi seorang penulis di sana.
Nah, di Klaten ini luar biasa banget. Di sana tempat kerjanya luar biasa. Saya senang sekali. Teman-temannya itu luar biasa banget. Semuanya welcome pada saya. Dari mulai atasan, terus lingkungan kerja. Di sana saya betul-betul bisa menciptakan mood yang luar biasa. Jadi saya bahkan sama teman-teman saya bisa bermain-main di sana. Saya seolah-olah menemukan ini loh masa muda saya. Ini loh masa-masa happy saya. Nah, itu. Dan di sana saya juga belajar tentang sisi spiritual yang sangat mendukung proses penyembuhan saya. Jadi tiap 1 minggu 2 kali saya ke monasterian. Di sana kebetulan juga ada. Jadi itu sangat-sangat mendukung kesehatan saya. Nah, dan pada akhirnya saya mencoba untuk terbuka pada keluarga saya bahwa sebetulnya saya ini sakit ini. Dan saya itu minta bantuan pada adik saya. Itu seingat kamu tuh kapan sih atau cerita itu? Kira-kira tahun 2019 kayaknya. Itu saya nemenin di kos Klaten itu kayaknya. Tahun 2019 berarti. Jadi itu aku pas kerja di Klaten ya itu ya? Iya. Jadi sebelum kerja di Klaten itu aku berarti sudah ini loh, sudah masa-masa transisi, badanku udah seger ya itu ya? Iya, udah seger. Jadi itu kira-kira sebelumnya tuh keluarga tahu nggak sih? Menurut saya sih tahu kayaknya ya nggak tahu sih, memang benar nggak tahu. Cuma mungkin ada beberapa kondisi yang mungkin mereka juga bertanya-tanya kali ya, karena kok sering minum obat, nah gitu kan, sering minum obat, sering cek darah gitu. Mungkin di benak mereka cuma bertanya-tanya aja, tapi kalau tahu kenapanya kan kayaknya enggak. Lantas selama ini apa saja sih hal yang saya lakukan di dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama jelas itu ya kita berusaha untuk secara lahiriah ya. Saya menata pola makan saya dengan diet yang sangat ketat. Jadi saya membatasi beberapa makanan-makanan yang mungkin itu tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh, itu pasti ya. Jadi saya makannya itu cenderung banyak buah dan sayur yang segar untuk menopang kekebalan saya. Jus sayur, jus buah yang segar, terusan makanan yang tidak diproses panjang, tidak makan yang banyak pengawetnya, yang sintetis, itu enggak lagi. Jadi memang sudah ada kesadaran untuk bagaimana saya mengkonsumsi makanan-makanan yang memang itu notabene sehat. Juga selain itu, saya juga menerapkan meditasi. Itu penting sekali untuk menata jiwa kita, ya. Selain berlatih meditasi, kita juga mengembangkan pola pikir yang sehat. Jangan terlalu banyak panik, jangan terlalu banyak mikir ke belakang ataupun ke depan, jangan. Lalu treatment apa sih yang dijalani selain dari pola makan, menjaga pola pikir? Ya tetap, kita ke dokter itu tetap ya untuk mengontrol bagaimana sih sistem kekebalan kita atau bagaimana sih perkembangan dari darah kita, bagaimana kesehatan kita. 1 bulan paling tidak 2-3 kali saya ke rumah sakit untuk mengontrolkan bagaimana kondisi tubuh saya, seperti itu. Jadi kuncinya itu bagaimana kita bisa berdamai dengan sakit yang aduhai luar biasa ini. Bahkan sampai detik ini pun saya masih berjalan bersama MDS. Dan ini adalah tahun ke-10. Artinya apa? Dari vonis 3 tahun saya bisa maju 7 tahun. Apakah itu tidak luar biasa? Semua berkat apa? Ya, berkat karma kita. Kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Kita serahkan pada hukum semesta. Seandainya waktu saya habis, ya sudah habis. Yang terpenting adalah penerimaan. Ya, kita mau menerima bahwa ya kita sakit. Kita bisa memahami dan mengetahui bahwa posisi kita sedang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha menjalani dengan sebaik-baiknya. Nggak usah pakai drama. Dijalani dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan, jangan digenggam. Jangan menyesal ketika kemarin saya tidak bisa melakukan ini.
Jangan panik juga atau jangan banyak pikiran ketika kita tidak bisa melakukan apa yang semestinya pingin kita lakukan tapi ternyata kok nggak bisa. Nggak usah. Lakukan yang semampu kita. Lakukan yang bisa kita lakukan. Ketika kita bisa melakukan hanya mengkonsumsi obat ini, ya sudah, karena memang kekuatan kita sampai di situ saja. Tidak usah terbebani dengan masa lalu ataupun masa yang akan datang yang belum jelas gambarannya seperti apa. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada sakit yang cukup parah atau yang dirasakan betul-betul nggak nyaman, ketika mimpi untuk sembuh itu boleh, ketika berharap untuk sembuh itu boleh, ketika menjalani rangkaian pengobatan agar sembuh boleh. Tetapi ingat, jangan terlalu digenggam. Karena apa? Ketika kita terlalu menggenggam, saya harus sembuh, tetapi faktanya kesembuhan itu nggak kunjung kita dapat. Yang ada apa? Beban di sini. Yang ada beban. Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa uang saya begitu banyak tapi nggak sembuh-sembuh? Yang ada apa? Kita akan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita akan menyalahkan dokter. Kita akan menyalahkan rumah sakit. Kita akan menyalahkan nasib kita. Bahkan mungkin kita akan menyalahkan karma kita. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang tua. Gimana sih melahirkan saya kok seperti ini? Yang ada apa? Di sini berkecamuk, stres. Nggak akan ada sehat. Nggak akan ketemu dengan sehat. Yang ada malah kita semakin parah seperti ini. Jadi, yang utama itu adalah kelola pikiran kita, kelola jiwa kita. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan bagaimana perjalanan saya dalam menyambut damai dengan sakit yang saya jalani sampai detik ini. Semoga ini menjadi salah satu inspirasi untuk menata jiwa untuk teman-teman semuanya, seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Nantikan video selanjutnya ya. Dadah. Walah Mas Beb, aku jadi bingung mau bilang apa. Yang sabar ya Mas Beb, semoga lekas mendapat kesembuhan. Untuk teman-teman semuanya, tunggu video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.